Sehari setelah dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Bian, Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Bengkulu langsung melakukan peninjauan di 3 lokasi hak pengelolaan lahan atau HPL milik Provinsi Bengkulu. Peninjauan tersebut dilakukan oleh tim yang tergabung dalam Satgasus, yakni jajaran instansi di lingkungan pemerintah provinsi dan jajaran unsur Forkopimda pada Selasa siang. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, Hadianto, mengatakan, berdasarkan arahan dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk segera melakukan tugas dan fungsi dari Satgasus yang baru dikukuhkan. Pihaknya langsung membentuk kelompok unit dan mendatangi beberapa pihak yang selama ini memiliki permasalahan terkait dengan penyewaan dan izin lokasi lahan di beberapa aset yang merupakan kewenangan Provinsi Bengkulu. Di antaranya di 3 lokasi yang berada di sekitar Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu, yakni Hotel Pasir Putih, Restoran Sopo Godang yang masih dalam tahap pembangunan, serta Hotel Nala Seaside. Ini salah satu tercatat pembeli yang terlibat dari gabungan ini, baik dari polisian, kejaksaan maupun SPM juga. Ini hadir pada hari ini kita untuk melakukan pengecekan terkait dengan tunggakan pajak yang ada di pajak retribusi yang memang belum dibayar kewajiban mereka. Kita hari ini di 6 lokasi. Pertama tadi kita Pasir Putih, Sopo Godang tadi yang ini termasuk Nala Seaside ini. Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu, Ade Iswandi, menjelaskan, ketiga lokasi tersebut memiliki permasalahan terkait dengan perpanjangan masa sewa dan perizinan lokasi lahan. Sewa kontrak seharusnya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, namun pihak pengelola masih beroperasi dan melakukan kegiatan di lokasi tersebut. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan para pengelola tersebut diminta membuat surat pernyataan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan, dengan diberikan waktu sekitar 2-3 hari ke depan. Optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah. Ini kita hari ini udah action. Ini saat ini kita tadi dari pagi sudah 3 lokus. Pertama tadi di Pasir Putih. Pasir Putih ini memang kontraknya itu beliau sempat diperpanjang dari tahun 1999 sampai terakhir di April 2024 dengan pola retribusi yang di dalam kontrak itu secara bertahap. Di sisi lain, Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat 3 Polda Bengkulu, AKBP Max Marindarus, mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh pihak TNI, Polri, dan Kejaksaan, yakni apabila terdapat data yang tidak valid dan ditemukan adanya suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana, maka dari tim Satgasus nantinya akan melakukan tindak lanjut terhadap yang bersangkutan. Kami dari Satgasus ya, tentunya di sini melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan di luar dari instansi, dan kita memiliki tugas-tugas juga khusus. Pendampingan kami ini kami lakukan itu gunanya untuk apabila dalam proses kita melihat data, memvalidasi data ini ditemukan adanya suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana, maka bukti-bukti yang kita temukan di sini itu kita akan bawa, karena dalam SK itu nanti disebutkan bahwa apabila yang bersangkutan nanti itu melakukan pelanggaran hukum, maka dari pihak Satgasus akan menyerahkan ke pihak penegakan hukum. Dengan dibentuknya Satgasus ini, penerimaan PAD dan pengelolaan aset di Provinsi Bengkulu ditarget meningkat, sehingga program Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni Bantu Rakyat, dapat berjalan secara optimal. Ferdi Dwiansyah, RBTV melaporkan.